Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kepada kita untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam ini ibadah yang paling berat itu ada 3 macam. Di dalam Islam ibadah yang paling berat itu ada 3 macam. Yang pertama, ibadah yang paling berat itu adalah al-ikhlas. Ibadah yang paling berat itu adalah apa? Al-ikhlas. Tidak ada ibadah yang paling sulit, tidak ada ibadah yang paling berat dibandingkan dengan ikhlas. Yang kedua, ibadah yang paling berat dan paling sulit itu adalah as-sabr, kesabaran. Ibadah yang paling sulit adalah apa? Kesabaran. Kemudian yang ketiga, ibadah yang paling sulit adalah istiqomah. Ibadah yang paling sulit adalah apa? Istiqomah. Ini ibadah yang paling berat dan paling sulit dalam Islam. Yang pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua as-sabr. Kemudian nikmat tertinggi di dalam Islam setelah nikmat hidayah dan nikmat iman adalah nikmat istiqomah. Nikmat tertinggi di dalam Islam setelah nikmat hidayah dan nikmat iman adalah nikmat istiqomah. Ya. Nikmat hidayah itu nikmat yang paling tinggi, nikmat iman nikmat yang paling tinggi. Tapi nikmat hidayah dan nikmat iman ini nggak ada artinya kalau kemudian tidak istiqomah. Nah, nikmat iman
nikmat hidayah tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan istiqomah. Maka malam ini kita akan membahas bab yang terpenting di dalam agama kita, yakni turuqu tahsilul istiqomah, jalan untuk menggapai istiqomah. Bagaimana seorang muslim bisa menjalani istiqomah di dalam beribadah ini? Ya, bagaimana seorang muslim bisa mencapai istiqomah di dalam beribadah? Menjadi orang mukmin itu gampang, tapi yang sulit itu adalah istiqomah di atas keimanan, bertauhid kepada Allah, mengakui, meyakini, menisbatkan tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Mengucapkan demikian dan mengatakan demikian itu gampang. Yang sulit apa? Istiqomah. Kenapa? Karena kita melantunkan kalimat la ilaha illallah itu nanti diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Maka dengan ujian itu nanti akan nampak siapa di antara kita yang kuat dan yang tidak kuat di dalam menjalani ujian akidah ini. Ya. Begitu juga hidup di atas sunnah, berislam di atas sunnah. Kita tolak segala ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan sunnah. Persoalannya adalah apakah kita bisa istiqomah di atas sunnah ini dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Maka ini perkara yang sangat penting ayoul ikhwah, karena pengalaman-pengalaman dalam hidup, jangankan seorang talib, seorang santri, seorang ulama. Antum baru pernah dengar kisah tentang Abdullah Al-Qasimi, ya, ulama besar di Saudi pada beberapa abad yang lalu. Ada seorang ulama besar dan beliau dijuluki apa? Sampai dijuluki reinkarnasinya Imam Ibnu Taimiyah. Saking apanya? Saking apanya? Saking alimnya, saking cerdasnya. Jadi kalau ulama-ulama sebagian itu menguasai bidang fikih, bidang apa itu dalam bidang-bidang tertentu, tapi beliau ini menguasai dalam segala bidang. Beliau ini menguasai dalam segala bidang, dan karya-karyanya itu sangat luar biasa, terutama dalam masalah akidah. Tapi antum tahu bagaimana kematian Abdullah Al-Qasimi ini? Meninggal dalam keadaan ateis. Itu bayang, makanya nggak boleh main-main dalam masalah ini. Ya, jadi kita jangan sampai bergembira ria, menyatakan kemenangan, menyatakan sebagai orang mukmin lolos dari ujian sebelum akhir kehidupan ini selesai. Artinya apa di sini? Satu, jangan sekali-kali membanggakan diri, jangan sekali-kali. Kenapa? Kehidupan ini belum usai. Ya, kehidupan ini belum usai. Mungkin satu sisi kita kuat, apakah pasangan kita kuat? Kalau pasangan kita tidak kuat sementara kita kuat, persoalannya menjadi keguncangan apa enggak ini? Menjadi persoalan apa enggak? Dalam menjalani kehidupan kita diuji kemiskinan. Ya, kita diuji kemiskinan. Apakah kita pasti bisa melampauinya? Mungkin kita bisa, pasangan kita. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan sekali-kali bangga. Ya, mengenal sunnah, jangan sekali bangga. Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taruh aja langsung ambil, sehingga terputus materinya. Baik, maka di sini kita akan bahas satu persatu tentang jalan menuju istiqomah ini. Ya.
Yang pertama, jalan menuju istiqomah itu adalah apa? Ad-doa. Ya, ad-doa, kuatkan doa, jangan berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Imran ayat 8, bisa kita simak, minta tolong. Surat 3 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala di sana menyatakan dalam suatu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apa makna dari la tuzigh qulubana? Makna di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud la tuzigh qulubana adalah tsabbitna ala siratikal mustaqim wa dinikal qawim. Maknanya adalah sabbitna, ya Allah teguhkan hatiku, teguhkan pendirianku, ala siratikal mustaqim, di atas jalanmu yang lurus, wa dinikal qawim, dan dengan agamamu yang tegak ini. Ya. Teguhkan pendirian kami, teguhkan keyakinan kami di atas jalanmu yang lurus dan di atas agamamu yang qawim, yang tegak. Ini makna dari kalimat la tuzigh qulubana. Dan di kalimat tersebut, ayolah ikhwah, kita perhatikan di kalimat tersebut, yakni la tuzigh qulubana ba'da id. Kalimat ini menunjukkan bahwa orang yang sudah berdiri tegak di atas sunnah, orang yang sudah berdiri tegak di atas tauhid, ini bisa tergelincir. Ini bisa apa? Tergelincir. Orang yang sudah tegak di atas sunnah, ini bisa tergelincir. Ana punya teman, satu leteng dulu, satu majelis, satu guru, satu ustadz, dari awal kenal Al-Quran dan hadis. Dan beliau, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar ini. Beliau itu orangnya sangat cerdas, sangat cerdas. Jadi ketika kami masih belajar bahasa Arab, beliau sudah memiliki tafsir-tafsir Ibnu Katsir, sudah menguasai itu. Ketika baru nyicil kitab Bukhari, beliau sudah mengajarkan kitab Fathul Bari. Usianya di bawah saya, sakliting dengan saya, tapi beliau sangat cerdas sekali. Ya. Dengan adanya ujian-ujian hidup, sekarang berubah. Yang dulu begitu tajam yang namanya sunnah, mengajarkan kepada kami, dan kami kalau ngajari belajar Bukhari, belajar Muslim itu sering nembel ke beliau, sering nembel. Tahu nembel ya? Jadi ada beberapa bab yang kami belum bisa, nembelnya ke beliau. Sekarang apa? Tergelincir, mengajarkan kesyirikan kepada manusia. Masya Allah. Makanya ujian, ayo lewat. Jangan sekali-kali kita membanggakan. Sekali lagi pesan saya, jangan sekali-kali membanggakan diri. Yang ada apa yang kita lakukan? Bersyukur atas hidayah ini. Awas, hati bisa tergelincir. Mungkin kajian yang akan datang, entah tahun berapa ya, kita akan bahas sebab-sebab tergelincirnya orang-orang soleh. Bukan orang-orang soleh. Makanya hati-hati dalam masalah ini. Pun ya. Jadi yang pertama apa? Doa. Maka dengan adanya ayat ini, Nabi SAW berdoa di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Ummu Salamah. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika.
Wahai yang membolak-balikkan hati. Berarti hati itu bisa ngapain? Hati itu bisa ngapain? Bisa berbolak-balik. Berubah antum. Makanya jangan macem-macem dengan masalah hal-hal yang menyimpang. Awas, hati-hati, bener hati-hati. Hati bisa terbolak-balik. Makanya nanti satu saat ada materi yang sangat penting bagi kita tentang sebab-sebab tergelincirnya hatinya orang-orang yang soleh. Ya Allah. Ini. Kemudian ketika Nabi berdoa dengan doa ini, ketika Nabi membaca doa ini, Asma binti Yazid bertanya. Asma binti Yazid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wa innal qalba la yataqallabu." Wahai Rasulullah, apakah hati itu bisa berubah-ubah? Apa hati itu bisa apa? Berubah-ubah? Qala, Nabi SAW menjawab, "Na'am." Masya Allah. Ya, hati itu bisa. Ma khalaqallahu min bani Adam min basharin illa anna qalbahu baina isbi'aini min asabi'illahi azza wa jal. Masya Allah. Tidaklah Allah menciptakan dari anak-anak Adam ini. Ya, tidaklah Allah menciptakan anak-anak Adam dari kalangan manusia ini illa melainkan anna qalbahu, bahwasanya hatinya baina isbi'aini min asabi'illahi azza wa jalla. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia berada di antara apa? Jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a aqamahu, jika Allah menghendaki, Allah tegakkan hati itu lurus terus jika Allah menghendaki. Tapi wa in syaa'a, dan jika Allah berkehendak, azaghahu, Allah akan memalingkan hatinya. Masya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah meluruskan hatinya. Jika Allah berkehendak, Allah apa? Memalingkan. Makanya doa la tuzik qulubana. Yang serius kalau doa ini, jangan macam-macam. Ya. Pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu tergelinciran jangan sekali-kali dibuka. Kelihatannya kita ini kalau udah ngaji, apalagi kalau baru kenal sunnah ini, Masya Allah, ngaji kuyok ngamuk pak, tahu pertembun tipu nih aja. Begitu tamak kita dengan ilmu, itu awal, itu awal. Nanti ada masa-masanya kecapean nanti antum. Nanti kalau ngaji semakin banyak, ustaz-ustaz datang ke sini semakin banyak, sudah mulai antum mulai belenger antum. Enggak ngaji antum di tempat anak aja sudah. Ya, itu bisa terjadi, bisa terjadi. Ini yang pertama. Ya, tingkatkan doa, kuatkan doa, jangan pernah tinggalkan doa. Makanya setiap habis sholat jangan tinggalkan Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah saya, tolong saya. Maka urusan hati bukan urusan kita ya ikhwan. Ya. Urusan hati bukan urusan kita. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu memenuhi langkah-langkah tersebut. Kita nggak bisa menguasai hati kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan hati kita sendiri. Maka ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan orang lain. Maka doa, ya, minta-mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya di antara doa-doa terpenting, doa-doa yang paling pilihan, doa-doa yang istimewa di waktu-waktu istimewa, maka jangan digunakan doa-doa yang tidak istimewa. Saya ulangi, di waktu-waktu yang istimewa hendaknya digunakan dengan doa-doa yang
istimewa. Lah doa yang istimewa itu yang bagaimana? Nah itu tergantung dari kita semua. Mungkin bagi teman-teman yang ekonominya sudah mapan, mungkin doa yang paling istimewa adalah diberikan 2 istri yang cantik-cantik. Ya. Antum bilang itu doa yang paling istimewa. Bagi istri antum itu musibah terbesar. Allah. Ini bagaimana salat isya-nya nih? Isya dulu? Nah, baik kita isya dulu, nanti kita lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi melanjutkan tentang turuqu taqsilul istiqamah, yakni jalan-jalan untuk menggapai istiqamah. Yang pertama adalah apa? Ad-doa. Yang kedua, jalan yang mengantarkan seseorang menuju istiqamah adalah al-ikhlas fi kulli ibadah. Al-ikhlas fi kulli ibadah. Ikhlas dalam setiap ibadah. Ini yang dikatakan oleh para ulama, perkara yang paling besar mengantarkan orang istiqamah adalah apa? Al-ikhlas. Jadi kekuatan ikhlas itu yang akan menentukan. Ya, saya ulangi, kekuatan ikhlas itu yang akan mengantarkan seseorang bisa mencapai derajat istiqamah. Semua ibadah, semua ketaatan, semua kebaikan, ketika tidak dijalankan dengan di atas keikhlasan, pasti akan terputus di tengah jalan. Semua ibadah tanpa keikhlasan akan terputus di tengah jalan. Jadi orang-orang yang bisa mencapai derajat keikhlasan, keistiqomah itu adalah orang-orang yang ikhlas. Makanya coba kita lihat. Jadi gini, runtutannya kalau diruntut, kalau boleh diruntut begini. Istiqomah itu buah kesabaran. Istiqomah itu buah kesabaran. Kesabaran buah dari keikhlasan. Jadi kalau dibalik bagaimana? Keikhlasan akan melahirkan kesabaran. Kesabaran akan membuahkan istiqomah. Pertanyaan kita lihat, apa yang menyebabkan para nabi, para rasul bisa istiqomah di dalam dakwah? Karena memiliki kesabaran. Kenapa mereka sabar? Karena mereka ikhlas di dalam berdakwah. Karena mereka ikhlas di dalam berdakwah. Sehingga rintangan apapun, cobaan apapun, fitnah macam apapun, itu bisa dilalui dengan ringan. Ya, cobaan apapun, fitnah apapun, itu bisa dilalui dengan ringan. Maka di sini yang perlu kita pahami, apa sih definisi ikhlas itu? Apa definisi ikhlas? Dari sisi lughah, kalau dari sisi bahasa, ya kalau dari sisi bahasa, yang namanya ikhlas itu adalah sesuatu yang murni, yang tidak tercampuri oleh suatu apapun.
diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 66. Ya, diambil dari surat An-Nahl ayat berapa? 66. Allah taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damil labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Ya, ada terjemah? Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman daripada apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Perhatikan, di situ ada kalimat kholison. Ya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sungguh di dalam binatang ternak itu ada pelajaran besar bagi kalian semua. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farthin wa daman labanan. Kami telah memberikan minum kepada kalian dari apa-apa yang ada dalam perut binatang ternak itu, yang berada di antara kotoran dan darah. Apa itu? Labanan khalisan, susu yang murni. Jadi yang namanya susu murni itu belum ada apa? Campurannya. Kita heran, kadang-kadang kita pun juga terkecoh gitu. Susu murni, rasa, lu mana rasa nih? Antum pernah baca itu? Rasa stroberi, rasa, tapi tulisannya apa? Nah, ini nggak tahu, sing pinter, sing dodol apa sama antum yang coba antum bilang, antum renungin, adakah susu murni rasa apa? Jadi kalau antum ingin merasakan susu murni itu yang baru dikeluarkan dari binatang yang diperes, itu murni itu. Ya. Susu murni kemudian gula asli. Gula asli, Pak. Antum terkecoh, itu udah gak asli, bukan murni, sudah kecampuran gula. Itu makanya antum lihat pedet itu lemu-lemu, ini sehat-sehat. Sampai susu murni diminum. Makanya kalau antum kepingin susu murni langsung ngedot di situ. Jadi ada sapi berdiri, antum ngedot di situ. Itu murni itu. Belum ada campuran. Nah, ini makna ikhlas dari sisi apa? Bahasa. Makna ikhlas dari sisi bahasa, murni, tidak ada campuran sedikit pun. Adapun ikhlas menurut syariat, di sini saya akan hadirkan ada dua opsi, ada dua statement dari para ulama. Ya, yang pertama, qala al-ulama, berkata para ulama, al-ikhlas, yang dikatakan ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li, memurnikan suatu amalan, memurnikan perbuatan, an mulahadatil makhlukin, dari campur tangannya makhluk. Ya, memurnikan ibadah dari campur tangannya makhluk, murni. Tidak ada sedikit pun dari makhluk-makhluk Allah ini yang mencemarinya. Ini makna ikhlas yang pertama menurut syariat, memurnikan amal tanpa campuran dengan makhluk. Jadi nggak dicampuri dengan hubungannya dengan makhluk. Ingin mendapat inilah, ingin mendapat itulah, dan macam-macam, nggak ada campurannya dengan itu. Ini yang dimaksud al-ikhlas. Yang pertama.
Nah, yang lebih terang lagi, yang lebih mudah untuk dicerna, yang kedua adalah yang dikatakan ikhlas itu adalah an la tatluba ala amalika, an la tatluba ala amalika syahidan ghairallah, an la tatluba ala amalika syahidan ghairallah, bahwasanya engkau tidak mencari, ya, tidak mengharapkan, tidak menginginkan, ya, persaksian atau pengakuan atas amal-amal kalian ghairallahi, selain Allah. Ya, jadi yang dikatakan ikhlas, definisi ikhlas itu adalah apa? Tidak mengharapkan persaksian, tidak mencari pengakuan atas amal-amal ini kepada selain Allah. Ini namanya ikhlas. Artinya kita nggak butuh pengakuan manusia, kita nggak butuh persaksian manusia, nggak butuh. Makanya ini tolong diperhatikan dengan baik teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita itu ingin orang lain tertarik dengan program kita, atau tertarik dengan apa gitu ya, ingin supaya kita nggak disebut bakhil, supaya orang lain tahu bahwa kita juga action di dalam kebaikan. Makanya kadang-kadang kita expose apa, kegiatan-kegiatan supaya orang lain tahu bahwa kita juga beramal kebaikan, ya. Jadi kalau ingin syiar yang lebih alami, biar Allah yang membesarkannya. Paham ini? Biar Allah yang membesarkannya. Adapun kalau satu misal untuk pertanggungjawaban, satu misal mungkin kita ngadakan baksos, kemudian muhsinin yang nitip dana itu ingin bukti sampai apa ndak, maka sekedar disampaikan saja, ya, foto sekilas untuk laporan kegiatan bahwa kita sudah menyampaikan amanah, tidak boleh berlebihan. Paham ini? Soal nanti orang kepercayaan dengan kita itu tinggal menanamkan kepercayaan kita jujur apa ndak, itu kuncinya. Jelas ini? Ini pengalaman yang kami lakukan demikian. Alhamdulillah sekarang masyarakat jamaah begitu kita sampaikan kita ada program begini, nggak ada yang eman, karena percaya. Nah, kepercayaan itu yang perlu dijaga. Paham ya? Soal expose ini itu nggak usah. Makanya kadang-kadang kita ini kadang-kadang berlebihan, ya, nunut apa, dompleng wajah kita numpung di situ gitu. Wah, ngapain antum bagian-bagian? Ya, bergaya. Kita sedang ada di mana? Nggak usah. Biar Allah yang membesarkan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika meninggikan bangunan Ka'bah, siapa yang mengetahui? Majalah mana yang mengekspos? Dan siapa yang tidak mengetahui? Hari ini seluruh kaum muslimin di dunia mengetahui tentang jerih payah beliau, keringat beliau. Padahal apa? Beliau melakukan dengan keikhlasan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang terpencil, di tempat yang terpencil. Makanya doa di dalam surah Al-Baqarah, coba dilihat. Ini fakta dalam keikhlasan ini, ya. Contoh dalam keikhlasan. Mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 127. 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami,
terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ada dua doa di sana. Ya, ada dua kalimat yang disinggir oleh beliau, yang dilibatkan oleh beliau tentang Asmaul Husna, di mana doa beliau, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal kami. Masya Allah. Ini mendapat pelajaran yang sangat berharga ya ikhwah. Ini pelajarannya sangat dalam sekali. Perhatikan. Siapa yang berdoa ini? Siapa yang berdoa ini? Antum tahu bagaimana makomnya Nabi Ibrahim di mata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim di mata Allah? Beliau mendapatkan makom-makom yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Pertama, beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Pertama, beliau seorang nabi, seorang rasul. Yang kedua, beliau sebagai ulul azmi, di atas para nabi, para rasul yang lain. Beliau ulul azmi. Masya Allah. Yang ketiga, beliau itu Khalilur Rahman. Apa Khalilur Rahman? Kekasihnya Allah, di atas Habibullah, di atas. Ya, makanya Nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilur Rahman, di atas Habib. Mana-mana cinta, tapi lebih tinggi Khalil daripada Habib. Sama dengan teman ini. Teman, iya, itu CS. CS itu apa, Pak? Hah? Masya Allah. Nek VS. Mana musuh? Ini istrimu, bukan VS. Ya. Ini Nabi Ibrahim. Yang pertama beliau Nabi Rasul, yang kedua beliau itu apa? Ulul azmi. Yang ketiga apa? Khalilur Rahman. Yang keempat beliau disebut Abu Tauhid. Ya Allah, ini kunyah beliau, panggilan beliau, makam beliau, Abu Tauhid. Yang kelima, Abu Duyuf, bapak para tamu. Kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para tamu? Kenapa? Karena beliau itu sangat cinta dengan para tamunya. Dan kalau di rumah nggak ada tamu, beliau suruh masak istrinya, dia keluar mencari tamu. Mirip antum dengan saya. Untuk apa? Dijamu. Jadi kalau di rumah itu lama nggak ada tamu, dia keluar mencari tamu, supaya dia mendapatkan pahala yang besar dari tamu tersebut. Nah, antum kadang-kadang kita ini kalau ada tamu, dijak ngobrol ngalung ngitur sampai mau pulang. Loh, ya Allah, minumannya belum gitu, Mas. Betul apa enggak ini? Jangan, makanya diinget-inget kalau ada tamu. Pertama, jangan ditanya dulu kemana dari, udah masuk dulu. Setelah masuk ngapain? Jamu. Diinget-inget. Dan ini perlu dites ini. Ini perlu dites. Jadi kalau ada tamu jangan ditanya macam-macam dulu. Masya Allah, assalamualaikum, masya Allah, masuk dulu. Antum biasanya begitu enggak? Dari mana tuh? Masya Allah, anak mau keluar ini. Itu Nabi Ibrahim. Suruh masuk dulu, kasih minum. Kalau waktunya makan. Kalau waktunya makan. Ya, jamu tamu itu, jamu. Ya, itu yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu, dengan sesuai dengan kemampuan tentunya. Nah, kemudian yang keenam, ini kedudukan beliau. Beliau mengerjakan amal ini di tempat terpencil, tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang melihat. Makanya di akhir doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Karena beliau tidak ada yang mendengar tentang program beliau dan tidak ada seorang pun yang melihat, maka dia ingin disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keikhlasan, dan kalimat ini menunjukkan ketawaduan beliau. Coba antum lihat, wahai Allah, terimalah.
Ini bentuk harapan dan bentuk takut kalau amalnya tidak diterima. Antum melihat 6 kedudukan beliau ini, tidak satu pun kita miliki. Betul begitu? 6 kedudukan beliau, tidak satu pun kita miliki. Lalu kita merasa yakin amal ini diterima oleh Allah. Sementara beliau dengan 6 kapasitas kemuliaan ini masih khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Makanya dia berdoa, Rabbana taqabbal minna, karena takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Ini keikhlasan. Bagaimana dengan kita sekarang? Ya, makanya gak usah takut untuk tidak dikenal orang, gak usah takut. Ya, siapa yang mengenalkan Nabi Ibrahim yang membangun ini? Siapa? HP belum ada, ya, Facebook belum ada, wartawan belum ada. Tapi tidak seorang pun muslim yang benar keislamannya tidak mengenal jasa beliau tentang Baitullah ini. Tidak ada. Pasti mengenalnya. Nabi Ibrahim orangnya, Ismail orangnya. Ini buah daripada apa? Keikhlasan. Makanya dikatakan ikhlas. Kalau hati orang itu hati ada di dalamnya ini tidak ada tendensi kepada wajah-wajah manusia, itu maka lurus hatinya nanti. Dakwah, ngajar, mungkin gak mendapat perhatian, gak usah diperhatikan kita. Jelas ini? Makanya begini-begini agak khawatir kita ini. Iya. Ya, tapi untuk dimanfaatkan ilmunya gak masalah. Ya, tapi hati-hati harus dijaga dengan benar. Ya. Kemudian nanti kalau begini, wah, yang sudah nonton saya berapa ini? Kok baru 3 orang? Istrinya sendiri yang nonton. Ya. Ikhlas itu bukan persoalan mudah, ya ikhwan. Ya, ikhlas itu berat. Makanya orang yang hidup di atas ikhlas, ibadah apapun, suami menafkahi istri, taat kepada Allah dengan ikhlas, dia tidak akan melihat kekurangan-kekurangan istrinya. Dia nggak melihat kekurangan-kekurangan istrinya. Dia nggak melihat mungkin aib istrinya. Kewajiban saya sebagai seorang suami memberikan apa? Nafkah, sudah, itu kewajiban. Bisa dipahami ini? Kewajiban kita memberi nafkah kepada istri. Soal istri kurang taat, istri kurang setia, istri kurang bersyukur, itu urusannya siapa? Halo? Urusannya siapa ini? Kok mertua gimana? Ini urusannya istri. Coba ketika antum ditanya, ayo ikhwah, para suami, ketika kita dihisab di sisi Allah Ta'ala, diberdirikan di hadapan Allah Ta'ala, kira-kira yang ditanyakan kepada para suami itu tugasnya suami atau tugasnya istri? Itu siapkan jawabannya. Siapkan jawabannya. Kan gak mungkin yang ditanyakan kepada suami, apakah istrimu taat? Gak mungkin ditaatkan demikian. Yang ditanyakan oleh Allah kepada para suami, sudahkah kamu mengajarkan kepada istrimu? Sudahkah kamu lakukan kewajiban-kewajiban kepada istrimu? Soal istri tidak taat, istri tidak menghargai, itu tanggung jawabnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami ini? Nek ngaji ini kok seger, Pak. Tapi mulai mana jelek mana? Ikhlas itu tidak mudah. Begitu juga para istri. Sering kita temukan, Ustadz, bagaimana kalau menurut Ustadz ada seorang istri yang solihah menurut dia, solihah menurut dirinya sendiri, ya, istri yang solihah yang sudah taat pada suaminya, yang berbuat baik pada suami, tapi suami tidak bertanggung jawab, apa istri tetap melaksanakan kewajibannya? Kalau dijawab iya, mesti ada pertanyaan berikutnya, sampai kapan Ustadz? Ini menunjukkan katanya sudah mulai berat untuk menjalankan apa? Keikhlasan. Yang terakhir kita buka surat 76 ayat 8 dan ayat 9. Ini gambaran keikhlasan itu begitu. Gambaran keikhlasan. Surat 76 ayat 8 dan ayat apa?
Surat Al-Insan atau disebut dengan surat Ad-Dahr, ayat 8 dan ayat 9. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini yang dikatakan gambaran ikhlas. Ketika kita berbuat baik kepada manusia, maka kita tidak mengharapkan apa? Balasan, dan juga tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Ini gambaran keikhlasan. Makanya ketika orang sudah demikian, tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan, tidak butuh perhatian, tidak butuh persaksian, hati kita dipenuhi, saya ingin disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan al-ikhlas. Langkah yang ketiga, bagaimana kita supaya mendapatkan istiqomah? Yang ketiga adalah al-mujahadatun nafs wa quwwatul azimah. Mujahadah wa quwwatul azimah, dan kekuatan tekad. Sikap mujahadah itu adalah sungguh-sungguh. Itu mujahadah. Mana dalilnya? Kita lihat surat 629 ayat 69. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Ya. Surat 29 ayat 69. Surat Al-Ankabut ayat 69, ayat terakhir. Silakan. Kata-kata jahadu dan orang-orang yang berjihad, ya, kata-kata jahadu di situ itu adalah orang yang mengerahkan segala kemampuannya. Itu namanya jahadu. Mujahadah itu begitu, mengerahkan segala kemampuannya, itu namanya mujahadah. Ya, mari kita lihat satu pernyataan yang sangat indah dari Syekh Salim Id Al-Hilal di dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Ketika beliau menjelaskan apa sih yang dikatakan mujahadah itu sangat menarik sekali. Apa kata beliau? Makna mujahadah, yang dimaksud mujahadah itu adalah murabitah. Murabitah, usaha yang sungguh-sungguh. Ya. Ala suhuri nafas, untuk menjaga celah-celah diri. Usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga celah-celah diri. Li'alla tanzi'u ila tazyinis syaitan fi ghaflatin minal insan, supaya tidak terjebak, tidak tergoda terhadap tipu muslihatnya syaitan, supaya tidak terjebak atau tidak tergoda dengan
tipu dayanya setan atau rayuannya syaitan fi ghaflatin minal insan, di saat manusia sedang lalai. Ini yang dimaksud apa? Mujahadah. Jadi yang dikatakan mujahadah itu mengerahkan segala kemampuan untuk menjaga celah-celah diri. Artinya apa di sini? Seseorang harus memperhatikan tentang titik-titik lemahnya pada dirinya. Perhatikan, setiap manusia punya titik lemah. Tahukah kita titik lemah kita sendiri? Ayo coba dibaca Pak ini. Ini nanti belajar mengetahui, jangan sampai benih-benih munafik tumbuh dalam hati sementara kita tidak menyadarinya. Ini bahaya. Ya. Berarti apa? Seorang muslim itu harus memperhatikan kondisi hatinya, keadaan-keadaan hatinya. Antum lihat bagaimana pengakuan sahabat Abu Bakar radhiyallahu an ketika berkunjung kepada sahabatnya, ya, yang namanya Handalah. Sahabat Handalah ini salah satu juru tulisnya Rasulullah SAW. Kira-kira soleh apa enggak? Juru tulisnya Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar datang ke rumahnya, ditanya, "Ya Handalah, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini?" Apa kata Handalah? Handalah mengatakan, "Nafaqo Handalah." Sambil termenung dia. Apa kata Handalah? Handalah sudah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Dirinya sudah dikatakan apa? Terjatuh dalam kemunafikan. Kaget Abu Bakar ini. Lantas berkata Abu Bakar karena ketakjuban beliau, kekagetan beliau, "Subhanallah, matakul." Apa yang kamu ucapkan ini? Artinya apa? Kamu ngelakoni apa? Apa yang kamu perbuat? Kok sampai kamu merasa menjadi seorang munafik? Coba ayo kita renungkan sejenak ya Allah. Dengan kebaikan kita yang serba terbatas ini, pernah nggak kita merasa sekali waktu kita sedang munafik? Pernah nggak? Bacaan Quran kita terbatas, sedekah kita terbatas, bahkan kadang-kadang males kita baca Quran. Sudah mau baca Quran, kodok ngorek imuni, tung, apa jenenge iki? WA imuni, jengongok tulisannya penting ngono. Ayo, sida maca Quran apa WA dhisik iki? Lah, celah-celah, ingat celah-celah. Dengan segala macam keterbatasan ini, kita merasa selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Mari kita lihat dua sahabat yang mulia ini. Apa yang menyebabkan mereka merasa menjadi munafik, walaupun tidak dikatakan munafik oleh Nabi, tapi mereka merasa ini adalah bagian dari sifat-sifat munafik. Mari kita lihat. Ketika ditanya, "Ya Handalah, apa yang kamu perbuat?" Akhirnya Handalah bercerita, "Hai Abu Bakar, bagaimana tidak aku menjadi seorang munafik? Ketika aku datang di majelisnya Rasulullah SAW, lalu Nabi menceritakan tentang surga dan neraka. Pada waktu Nabi menceritakan surga dan neraka itu apa? Ka'anna ra'yal ain. Seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata saya." Artinya apa? Iman itu begitu kuat sekali, Pak. Begitu saya pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, bergaul dengan mereka, guyon dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, surga dan neraka hilang dari pikiranku ini. Ini yang menyebabkan aku terjadi menjadi munafik. Masya Allah. Bayangin aja, kalau menurut kita kan itu biasa. Akhirnya apa? Abu Bakar pun ketakutan dengan ucapan itu. "Ya Handalah, aku juga demikian. Aku juga demikian." Terus bagaimana ini? Mari kita datang kepada Nabi. Bagaimana dengan perasaan kita ini? Datang kepada Nabi, terus ditanya oleh Nabi, "Apa kabar kalian yang membawa kalian datang kemari?" Handalah dan Abu Bakar mengatakan, "Nafaqo Handalah." Kata Abu Bakar, "Nafaqo Abu Bakar, kami sudah menjadi munafik ya Rasulullah."
Kemudian Nabi mengatakan, apa yang telah kami berbuat? Diceritakan sebagaimana sedia kala. Ketika kami duduk di depan Anda, hadir di majelis Anda, lalu Anda menyampaikan tentang surga dan neraka, kami seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan mata kami. Kami iman kepadanya, kami ingin memasukinya, dan kami takut kepada neraka itu. Tapi begitu kami kembali ke rumah, ya, semua itu hilang dari pikiran kami. Akhirnya Nabi apa? Seandainya kalian memiliki sifat demikian terus, artinya apa? Ketika ngaji maupun ketemu istri, ketemu anak-anak, kamu tetap ingin surga neraka, malaikat akan datang menemuimu, akan menjabat tanganmu ketika kamu di jalan-jalan, mau tuh ketika kamu tidur di tempat tidurmu, malaikat akan datang kepadamu untuk menjabat tanganmu, menghormati dan mengagumimu. Tapi kata Nabi mengatakan apa? As-sa'atu was-sa'ah, sesaat dan sesaat. Artinya apa? Manusia tetap manusia. Jadi nggak salah gitu loh. Kalau antum ngaji di gini, begitu diserahkan surga neraka, luar biasa. Nanti saya amalkan, nanti saya jauhi. Begitu ketemu istri, lemes kabeh. Itu manusia. Justru antum kalau ketemu apa istri tetap ingin surga, ingin neraka, terus nangis saja ngeliat istri. Kenapa? Kata istri, kenapa sampean menangis? Insya Allah. Minggir, surga dan neraka. Antum diperiksakan, ikhwan. Malah nggak sehat ini. Paham ini ya? Artinya di situ apa? Saya saling mengatakan, mengomentari hadis ini, mensyarah hadis ini. Apa kata beliau? Kewajiban seorang mukmin adalah apa? An yuraqiba qalbahu. Hendaknya seorang mukmin selalu mengawasi keadaan hatinya. Yo, hati-hati makanya. Berteman, coba antum merasakan, berteman ini ada peningkatan iman apa enggak? Enggak, tinggalkan. Man Ustaz, loh kenapa? Cantik. Oh, Masya Allah. Awas, yang bujang-bujang ini jangan terjebak dengan talbis. Saya tidak pacaran, cuma kontak-kontakan aja Ustaz, tapi tidak keluar dari syar'i. Masya Allah. Gimana gak keluar dari syar'i itu ya? ada yang sharing ke saya, Ustaz, kami punya kenalan seorang ikhwan yang nanya akhwat. Insya Allah kami sudah mengerti tentang pacaran tidak boleh dan kami tidak lakukan pacaran. Dan dia termasuk laki-laki yang baik. Setiap malam bangunin saya sholat tahajud. Masya Allah. Piye iki? Mungkin tulisan ukhti. Waktunya tahajud. Masya Allah. Pagi mengingatkan duha. Jangan lupa waktunya zikir pagi, petang. Masya Allah. Saya tani terus. Coba nanti kalau antum sudah jadi, tanyain para istri, dibangunkan tahajud enggak? Ayo bapak-bapak, bangunin istrinya enggak? Enggak, kenapa? Wong saya aja juga gak tahajud. Gimana bangunin? Ya Allah, ya. Makanya tanyain saja. Makanya nanti kalau ada mbak-mbak yang belum menikah, ada seorang ikhwan kenalan bangunin tahajud, tanyain dulu, ibumu wis mbok tangek nurung? Lang keluarganya aja belum diabaikan, ditinggalkan. Ini bukan pacaran Islami, ikhwah. Ini talbis. Nggak ada pacaran Islam itu, nggak ada. Ya, tapi kami tidak pernah mengatakan mungkar. Itu mungkar. Paham ini? Terus kalau kami nggak pendekatan, terus ngapain? Kita nggak bisa mengenal antum. Pengenalan itu bukan pacaran, ikhwah. Pacaran itu bukan saling mengenal. Pacaran itu saling gombalisasi. Antum paham? Antum paham ya? Pacaran itu saling apa?
Globalisasi. Nggak ada pacaran saling mengenal itu, nggak ada. Pengenalan itu setelah rumah tangga nanti. 1 tahun baru sifat-sifat aslinya keluar. 2 tahun mulai separuh jati dirinya nampak. Punya anak 4 asli nih metu, Pak. Asli nih metu. Sifat, bukan pacaran. Antum kalau mengatakan pacaran saling mengenal itu dolalam baidah. Bingung karo dalane. Paham ya? Antum tahu bintang film. Bintang film itu kalau pacaran nggak main-main, 2 tahun, 3 tahun. Mulai pendekatan sudah viral itu. Mulai pendekatan saja sudah viral. Tunangannya di Turki, ngelamarnya di Masjid Nabawi. Ya, pacarannya 5 tahun, nikahnya 5 hari. Antum lihat semuanya ini. Ada nggak yang utuh rumah tangganya? Ada nggak? Sebutkan, coba sebutkan. Yang rumah tangganya utuh, yang benar. Dari dunia selebritis, nggak ada yang beres. Jadi pacaran itu bukan saling apa? Mengenal. Antum keliru ya, antum keliru. Terus ada pertanyaan, kalau sudah kadung, ngapain kadung? Hindari. Ya. Nanti kalau akhwat nggak usah dibalas, WA-nya nggak usah dibalas. Pasti nulis lagi nanti. Kok nggak dibalas? Ini saya merasa tersiksa. Sekalian disiksa sekalian. Udahlah, berhenti dari itu, ya. Dan nggak usah terlalu seperti ini. Nggak benar itu, nggak benar. Ya, saya lihat di sini banyak remaja-remaja ganteng-ganteng, ini bahaya. Antum remaja laki-laki ganteng itu bahaya. Fitnahnya banyak. Kalau jelek, selamat antum. Allah, sudah ya. Jadi yang dikatakan mujahadah itu demikian. Melihat apa tadi? Kelemahan diri. Belajar tentang mengenali titik-titik kelemahan pada dirinya. Kemudian Sesali mengatakan faidza ra'aha tatakasalu. Nah, perhatikan, apabila dia sudah melihat dirinya dalam bermalas-malasan dalam beribadah, mulai dia rasakan, kok malas saya beribadah, baca Quran malas, salat sunnah malas, ya, salat awal waktu malas. Coba diperhatikan, ketika sudah melihat dirinya itu bermalas-malasan, au tatawani atau menunda-nunda anil khair, ya, kok ditunda terus amal ini? Mau melakukan ini ditunda, mau melakukan ini ditunda. Fa inna yujahiduha mastata'a. Pada waktu itu wajib baginya untuk memaksa dirinya untuk taat kepada Allah sampai dia berdiri tegak di atas kebaikan itu. Wajib baginya untuk memerangi dirinya, paksa. Ini namanya apa? Mujahadah. Paham ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu bita'allum. Ada 4 wasiat dari Rasulullah ini. Yang pertama, Nabi mengatakan al-ilmu bita'allum. Ilmu itu bisa diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar. Ilmu bisa diperoleh dengan sungguh-sungguh belajar. Wal hilmu bitahallum. Wal hilmu bitahallum. Sedangkan sifat sabar itu bisa diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Ya, sifat sabar bisa diperoleh dengan membiasakan diri untuk sabar. Wa may yatakharra khaira, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini aja ikhwah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, yu'tahu, Allah akan memberikan kebaikan itu. Diberi oleh Allah. Makanya kalau kita ingin serius, ingin menjadi orang yang istiqomah dan sungguh-sungguh, Allah akan anugerahkan sifat istiqomah itu kepada kita semuanya, insyaallah. Kemudian yang keempat kata Nabi, wa may yatawaqqa syarra. Ada 4 wasiat di dalam hadis ini.
Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menjaga diri dari keburukan, yuqahu, dia akan dijaga oleh Allah. Ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh menjaga diri dari keburukan, Allah akan menjaganya. Jadi teman-teman sekalian, ketaatan itu nggak ada yang sulit bagi orang yang serius. Paham ini? Antum lihat teman-teman yang sekarang terjebak dengan sepeda pancal. Ada di sini ya? Tidak apa-apa, tidak masalah. Antum sepeda pancal silakan. Wong yo kan melak duwe sikil lah. Kan yang mancal-mancal antum. Tidak masalah. Itu sebuah olahraga. Tapi ingat ada batas-batasan syariat yang tidak boleh kita langgar, dari mulai pakaian, waktu. Ini banyak teman-teman terjebak di sana. Akhirnya punya grup sepeda pancal, nggak harus punya grup, nggak usah bentuk grup. Paham ini? Nggak usah bentuk grup. Kenapa? Satu, mikir seragam. Antum ngaji nggak pernah mikir seragam. Betul apa enggak ini? Dibandani. Antum ngaji nggak nambah-nambah kitabnya. Paham ini ya? Makanya kalau sepeda pancal kan antum sehat sesuka-sukanya. Ngapain harus pakai grup? Pakai grup nanti pembahasan ada grup lagi. Yang dibahas bukan hadis, gear, rudo, ban, pentil. Allah yarham. Sudah terlalu banyak terlena kita ya ikhwan. Nah, ini banyak orang terlena demikian ini. Akhirnya apa? Lama-kelamaan tidak ngaji. Lama-kelamaan pertama sholatnya agak molor. Karena teman-temannya antum lihat teman-temannya ini kayak apa. Sedih paham ini? Ya, barangkali yang sudah punya grup izin aja keluar. Izin keluar. Anu Ustadz, saya ingin mewarnai. Bener. Kalau mereka nggak kita deketi, ndaki sampean ini. Antum yakin antum mewarnai atau antum yang terwarnai? Antum kalau mau batik, masuk pabrik batik, pastikan antum ngerti ilmunya batik. Kalau enggak, antum keluar jadi batik. Paham ini? Pastikan antum punya kemampuan itu. Kalau tidak, subhanallah ya lihat. Lihat hadis Nabi SAW, ad-dinul mar'i ala khalilihi. Agama seseorang tergantung temannya. Fandur man yukhalil. Perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Teman itu memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam membentuk karakter. Paham ya? Nah, ini. Ya, saya sepeda pancalan, nggak pakai grup, bisa keringetan. Mau sekedar nyari keringet, mangan bakso aja keringetan. Ya. Ya, boleh ya boleh, tapi jangan berlebih-lebihan lah. Akhirnya sholatnya molor. Saya temukan beberapa kali di teman-teman pengajian, Ustadz, loh, kok iya Ustadz ini Ustadz, bingung jawabnya bisa. Sudah waktu duhur antum masih seragam, tidak mungkin antum sholat pakai demikian model, apalagi pakaiannya seragam Spiderman lagi. Astagfirullah, bapak izin mbak nyebut gitu loh. Wong pakaian koyo ngono digawa ya. Jadi Allah ya, gak usah ngomong saya Pak. Iya, kucing delok ilo izin Mbak. Kucing delok ilo izin. Kok sampean gawe kayak gitu? Ya pakaian biasa, celana biasalah sirwal, kan enak. Tapi nggak usah pakai jubah terus. Ini grup pengajian. Berhenti dari tulingan mainan-mainan begitu ya. Baik, ini yang ketiga, jalan menuju istiqomah. Kemudian yang keempat, nah ini penting, apa? Mujalatus sholihin, bermajelis dengan orang-orang soleh. Nih, bermajelis dengan orang-orang soleh. Jadi tidak mungkin kita akan bisa istiqomah kalau bermajelis dengan orang-orang yang tidak baik. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 11 ayat 113. Ya, surat 11 ayat 100 berapa? 13. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana,
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu." Dan janganlah kamu cenderung, napa cenderung niku? Kepada orang-orang yang zalim. Jangan cenderung kepada orang-orang yang, kenapa demikian? Karena kezaliman seseorang itu bisa sampai kepada dirimu untuk bersikap zalim kepadanya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, jalisut tawwabin, duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang ahli bertaubat. Masya Allah, duduklah kalian bersama dengan orang-orang yang ahli bertaubat. Bagaimana orang-orang bertaubat itu? Gampang sekali dia minta ampun kepada Allah. Salah sedikit dia beristighfar kepada Allah. Salah sedikit dia minta maaf kepada temannya. Salah sedikit dia ucapkan kalimat-kalimat tasbih kepada Allah. Ada penyesalan di sana. Itu ahli taubat. Duduk bersama mereka kalian. Artinya apa? Bergaullah kamu dengan orang-orang seperti ini. Ya, kumpul bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Fa innahum araqqu syai'in afidatan. Kata Umar bin Khattab, mereka itulah orang-orang yang paling lembut hatinya. Coba antum lihat, kalau bersahabat dengan orang-orang seperti ini akan terbawa. Saya dulu lama ngisi di daerah Caruban. Teman-teman Caruban, ikhwan-ikhwan Caruban itu kalau ngomong itu Pak, adabnya itu luar biasa. Ditanya orang mau jawab itu ngapuntennya didahulukan. Mau nanya orang juga demikian. Pak, ngapunten badhe tanglet. Oke. Belum nanya sudah ngapunten duluan. Kenapa demikian? Itu katanya sebuah adab dan etika. Saya nanya, oh nggak salah kok minta maaf. Sebuah adab yang tinggi. Para nabi, para rasul semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi salah? Apa Nabi berdosa? Hah? Sementara Nabi mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallahi, bertobatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu dalam sehari itu sampai 100 kali. Apa Nabi berdosa? Lalu kenapa Nabi bertobat? Itu merupakan adab kemuliaan beliau, kesempurnaan akhlak, ketawaduan akhlaknya, kesempurnaan kepribadiannya. Paham ini? Maka bergaulah dengan orang-orang yang ahli bertobat. Kemudian ada dua nasihat dari Luqman kepada anaknya. Qala Luqman li ibnihi, berkata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisis sholihin. Ya, jalisis sholihin, bergaulah kamu dengan orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Min ibadillah, dari hamba-hamba Allah ini. Kenapa? Fa innaka tusibu min mahasinihim khairan. Karena sesungguhnya engkau akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa? Kesolian mereka. Dari kesolian mereka. Wala alla ayyakuna akhiru dalilan an tunazzala alaihimur rahmah. Mudah-mudahan di akhir pertemuanmu dengan mereka Allah turunkan rahmat atas mereka. Fatusibaka ma'ahum, maka kamu pun mendapatkan seperti yang mereka
dapatkan. Karena majelisnya orang-orang soleh, antum lihat, diawali dengan tahmid, diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah, nasihat-nasihat yang bermanfaat. Di situ dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah. Sebelum selesai ditutup dengan kafaratul majlis. Allah katakan, Luqman katakan, mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan mereka itu di akhir majlis mereka diturunkan Allah rahmat kepada mereka, maka kamu pun akan mendapatkan apa? Rahmat sebagaimana yang mereka dapatkan, karena kamu telah bermajlis dengan majlis mereka. Sebaliknya, la tujalis al-ashrar, jangan kamu bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya. Ibu-ibu, perhatikan, nek jenengan ikut gabung dengan wanita-wanita yang hobi ngelutus, maka Anda tidak jauh, Anda akan menjadi sohibul ngelutus. Paham ini? Jadi kalau ada istri kok blonjo gak mulai-mulai, nah, ternyata oleh kangkung situ rongjang, mungkin nunggu nandur dulu dia, kemudian keliling kemana-mana, panggil, ya sohibal ngelutus. Tidak bagus ya. Ada seorang ibu-ibu itu sering dititipi temannya jemput anak sekolah. Ustadz, bagaimana hukum menjemput anak sekolah? Wong ini ya ditakokno. Ya jemput ini, kamu jemput tuh anakmu gak mulai lah ngono tuh. Kok hukumnya piye? Terus ditakokno, ini loh masalahnya. Ada teman saya ini selalu nitipkan anak, bukan saya keberatan. Ternyata saya selidiki, ibunya itu cuma arisan saja. Ngono loh. Itu mungkin pengaruh dari teman-temannya. Pengaruh dari teman-teman. Maka ibu-ibu harus hati-hati mengambil teman itu jangan sembarangan ya. Makanya grup-grup itu dikurangilah. Ada grup TK, grup SD, grup PKK, grup arisan, grup rujaan. Opo ae mbok lebokno kabeh. Nah iya, dan tulisannya nggak ada manfaatnya. Makanya hati-hati ya. Kemudian nasihat yang kedua, kata Luqman berkata kepada putranya, la tujalisil asrar, jangan bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya. Fa innaka la tusibu min majalisatihim khairan, karena kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dari majelis mereka. Ya Allah, kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kamu nggak mungkin mendapatkan kebaikan dari mereka. Ya, tolong teman-teman sekalian diperhatikan ini ya. Kemudian apa kata beliau? Wala alla ayyakuna fi akhiri dzalika an tunazzalaim uqubah. Ya, bisa jadi karena mereka bergaul di atas keburukan, membicarakan kemaksiatan, di akhir pertemuan mereka Allah turunkan azab kepada mereka. Fatusibuka ma'hum, maka kamu pun dapatkan adab sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka. Yang terakhir kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, bergaulah dengan orang-orang alim. Bergaul dengan orang-orang alim. Wazahimhum birukbataik, dan dempetkan lututmu dengan lutut mereka. Artinya apa? Ini jangan dimaknai secara harfiah. Nanti ada ustaz, sini Ustaz, sebentar Ustaz. Ini harfiah, antum jangan begini maknanya. Artinya apa? Akrabkan dirimu dengan mereka. Akrabkan dirimu dengan dan mereka. Kenapa demikian? Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhyiyal qulub, memberikan kehidupan bagi hati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyiyal ardal maitah, sebagaimana Allah memberikan kehidupan kepada bumi yang mati, biwabilis sama, dengan turunnya air hujan dari langit. Oleh karena itu ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jalan yang keempat untuk menuju istiqomah adalah apa? Apa? Bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang terakhir, yang kelima
adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah muraqabah ini. Apa kata beliau? Faraqiballahu fi hadhil mawadhi' thalathah. Jadikanlah Allah itu sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Ini nasihat Syekh Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Yang pertama, fi fi'lika, dalam perbuatanmu. Jadi ketika kamu berbuat, ketika kamu beramal, dimanapun berada, hendaknya kau merasakan yakin bahwa perbuatanmu sedang diawasi dan dilihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu. Yang kedua, fi qaulika, dalam ucapanmu. Jadi ketika kamu akan berbicara, ketika kamu akan berkata-kata, maka perhatikan kata-katamu didengar dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata pun yang keluar di lisanmu kecuali didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan hendaknya setiap orang yang akan berbicara memperhatikan tentang 4 hal. Ya, ketika seseorang akan berbicara hendaklah diingat tentang 4 hal. Pertama, ucapannya didengar dengan jelas oleh Allah, didengar dengan jelas oleh Allah. Bagaimana rasa takzim dan rasa segan kita kepada Allah. Makanya ini nanti kalau kita ingat Pak, kita mau ngomong kotor, walaupun dengan dalam kondisi bertengkar, ya, ketika kita lupa bahwa ucapan kita akan didengar oleh Allah, maka kita akan temukan teman-teman yang sudah ngaji, teman-teman yang sudah taklim, teman-teman yang sudah aktif dalam kebaikan ini, ketika dia bermarah maka akan keluar kata-kata yang buruk karena dia lupa bahwa kata-katanya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit kita temukan demikian. Ketika bertengkar dengan istrinya, kata-katanya begitu mengerikan, kata-katanya kasar, kata-katanya buruk, kata-kata fasik keluar dari lisannya. Ya, ketika diingatkan oleh istrinya, ya nyebut ya itu kata-kata yang tidak baik, tidak usah dalil, saya sudah tahu dalilnya. Udah, orang demikian sulit untuk mendapatkan nasihat. Yang pertama, ya, yang pertama didengarkan oleh Allah. Yang kedua perlu diingat, begitu kita akan berbicara maka diingat bahwa ucapan itu akan dicatat oleh Allah, tidak hilang, ayo ikhwan, tidak hilang. Kalimat yang kita keluarkan tidak hilang, dicatat semuanya, semuanya. Ya Allah. Jadi makanya beliau mengatakan setiap kata yang keluar meluncur dari lisan seorang, pasti di situ ada 2 kemungkinan. Satu, menambah pahalanya, yang kedua menambah dosanya. Makanya Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, diam. Paham ini? Nanti kalau barangkali tengkar dengan istri, tengkar dengan suami, ibu diperhatikan. Kalau sekiranya nanti memaksakan diri ngomong pasti nggak baik, maka diam. Lu berarti nggak nyapa Ustaz, nggak masalah. Nggak nyapa nggak masalah. Tapi yang penting nanti kalau pas keluar datang tetap mengucapkan salam, tetap ya. Tapi menyapa mungkin dalam kesan yang tidak dilakukan, nggak masalah. Daripada ngomong kemudian kata-katanya apa? Menyakitkan dan kata-katanya kotor. Yang ketiga, ini dalam pembicaraan, dalam masalah pembicaraan. Jadi kalau ada orang ingin ngomong, ingin selamat dari omongannya, hendaknya diperhatikan dari 4 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Ucapannya didengar dengan jelas oleh Allah. Yang kedua, dicatat oleh para malaikat. Dicatat. Antum kira-kira masih ingat gak kemarin ngomong apa saja? Kira-kira ingat gak? Saking akeh.
sampai nggak ingat gitu. Dan kita nggak mungkin ingat gitu kan. Tapi perlu kita tahu ini tidak hilang, ayo ikhwah. Ucapan kemarin yang kita ucapkan tidak hilang, tersimpan utuh di lauhul mahfudnya Allah Ta'ala. Maka diingat-ingat ini. Yang ketiga apa? Ucapan-ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya kalau kita nggak siap bertanggung jawab, jangan bunyi yang macam-macam. Nggak usah neko-neko. Hati-hati. Hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik itu dikendalikan. Ngomong ceplas-ceplos yang nggak bagus dikendalikan. Dikendalikan ya ikhwan. Bahaya itu. Itu bisa merampas amal-amal baik kita. Antum lihat dalam hadis Bukhari Muslim, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut anda si fulana, si perempuan ini, dia itu ahli sholat malam, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli sodako dia. Jadi kalau nanya siapa yang paling kuat sholat malam, si fulan, pasti orang menyandarkan si fulan. Tapi dibalik keistimewaan itu, dia kalau ngomong nyelekit. Di balik kebaikannya kalau ngomong apa? Nyelekit. Bagaimana pendapat anda? Apa jawab Nabi? Maka dengarkan. Ini yang sudah sholat malam, ahli, bukan kita sudah ahli belum? Kita ahli belum? Ahlun naum, ahli tidur gitu. Allah, ya, insyaallah. Ini ahli ahli puasa di waktu siang. Tapi begitu ada celah di situ, Nabi ditanya, bagaimana pendapat anda dengan wanita ini? Ada dua statement dari Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau mengatakan, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan sama sekali bagi wanita ini. Ya Allah. Yang kedua, wahia finnar. Dan dia di dalam neraka. Kenapa? Kalimat-kalimat yang tajam yang tidak disadari itu adalah suatu kezaliman, dan kezaliman itu efeknya adalah kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dirampas oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Makanya hati-hati. Itu poin yang ke berapa tadi? Yang ketiga, berhati-hati dalam masalah amal, dalam masalah ucapan, bahwa ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, yang keempat, setiap amal dan perkataan akan diberi balasan oleh Allah Ta'ala. Jadi jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perkataanmu, perbuatanmu. Jadikan Allah pengawasmu dalam urusan perbuatanmu, perkataanmu. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Ya, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Ayo ikhwah, ini ada 5 poin yang paling mendasar. Ya sebenarnya masih banyak langkah-langkah untuk menuju istiqomah ini. Di antaranya apa? Tanasuh, saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan. Kemudian apalagi? Ta'awun, saling membantu. Suami istri bekerja sama. Tolong suami istri bekerja sama. Tidak bisa mencapai istiqomah di atas rumah tangga kalau tidak dibangun dengan saling apa? Membantu. Nggak bisa, Pak. Istri membangun suaminya, suami membantu istrinya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi ini, silakan kalau ada. Baik, saya rasa sudah tidak ada masalah dan semuanya sudah beres-beres. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.